Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang ujian akhir semester tentang filosofi pendidikan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Pandu Triwanda. Kepada Pandu Triwanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Pandu Triwanda akan mempresentasikan hasil dari paper saya. Yang pertama soal dari komitmen diri dan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, apa, tentang dari mata kuliah filosofi pendidikan. Pertama dapat kita lihat pada lingkaran tersebut, intinya adalah tentang why, mengapa, di mana di sini menjadi motivasi seseorang. Jika seseorang telah mempunyai motivasi, dia selanjutnya akan lanjut kepada circle selanjutnya itu how, itu bagaimana dia berproses atau strateginya. Dan yang terakhir setelah dia berproses, dia akan sampai ke tahap dari what, yaitu produk atau hasil apa dari proses yang telah dia hasilkan. Selanjutnya, materi yang nomor 2 tentang sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru atau kami dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentang kemerdekaan pada peserta didik, di mana di sini memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu meningkatkan kemampuannya dan pemahamannya dalam belajar. Selanjutnya, bagi saya pribadi, pemikiran dan andil dari sosok Ki Hajar Dewantara dalam kemajuan pendidikan Indonesia sangat besar. Hal tersebut dapat memberi kebebasan kepada peserta didik, membangun pemahamannya, menuntut keaktifan dari peserta didik. Selanjutnya, peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dalam membantu peserta didik dalam membangun pemahamannya. Selanjutnya, soal ketiga, yaitu penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan jadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah menuntut kodrat yang ada pada peserta didik. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sebelumnya tentang kodrat peserta didik tersebut, di mana lingkungan dan zaman dia berada. Selanjutnya dapat dipengerti adalah keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Terakhir adalah sistem Among. Di sini adalah guru sebagai pamong pada peserta didik. Baiklah, soal selanjutnya penjabaran profil Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, di mana profil Pancasila ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, di mana sini peserta didik harus mempunyai akhlak mulia, mempunyai iman dan takwa terhadap Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika dan juga menerima budaya-budaya dari luar melalui saringan Pancasila. Yang ketiga, gotong royong. Sini adalah nilai-nilai asli masyarakat Indonesia yang dimana harus dibudayakan. Selanjutnya, mandiri. Peserta didik diusahakan dapat mandiri, dan di sini guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator. Yang kelima adalah bernalar kritis, mana peserta didik mempunyai pemikiran yang kritis terhadap setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, keenam, adalah kreatif. Peserta didik mempunyai kreasi, inovasi terhadap gagasan yang telah ia hasilkan dan mempunyai originalitas terhadap budaya tersebut. Soal terakhir, pendidikan yang berpihak kepada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Di sini saya merumuskan ada 5, yaitu merancang perangkat pembelajaran, modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, metode pembelajaran dan penyampaian materi yang berdiferensiasi, di mana memperhatikan gaya belajar peserta didik, baik audio, visual, dan kinestetik.
Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning yang meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah dan memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, menerapkan model pembelajaran berbasis project-based learning, di mana peserta didik bebas mengembangkan tugas proyek sesuai dengan kemampuan dan kecontohan gaya belajar peserta didik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pandu Triwanda. Oke, selanjutnya kepada saudari Diana dipersilakan. Diana, idean. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, di mana itu terdapat 5 buah soal. Untuk soal pertama yaitu membahas mengenai komitmen diri saya berdasarkan Golden Circle. Yang pertama itu ada 3, why, how, dan what. Pada bagian why, itu saya membahas mengapa saya mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan. Dan yang kedua, apa yang saya yakini. Dan yang ketiga, apa yang memotivasi saya. Lalu pada bagian how, apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, apa saja yang saya butuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Dan pada bagian what, ada 2 pertanyaan, apa saja langkah konkret yang akan saya jalankan dan kapan saya menjalankan langkah-langkah tersebut. Kemudian pada soal nomor 2, yaitu sosok Ki Hajar Dewantara bagi saya dalam pembentukan jati diri sebagai seorang pendidik. Menurut saya, beliau adalah sosok yang inspiratif, di mana dari beliau saya belajar bahwa bagaimana memperlakukan peserta didik. Beliau pernah berkata, didiklah peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Next page, moderator. Halaman berikutnya. Pada soal nomor 3 ini, saya juga terdapat 3 poin, yaitu 3 pilar pendidikan, yaitu seperti yang kita tahu, Ingarso Suntulodo, Ingma Diumangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian pada poin ketiga, pendidikan yang menuntun, yang artinya memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak salah arah, yang nantinya akan merugikan diri dia sendiri. Kemudian dasar pendidikan selanjutnya, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu memberikan pendidikan abad ke-21 kepada peserta didik sesuai dengan zaman di mana mereka hidup sekarang. Lalu, untuk pertanyaan nomor 4, yaitu profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Poin 1 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Artinya di sini lembaga sekolah akan menyediakan kebutuhan peserta didik untuk beribadah kepada Tuhannya. Kemudian poin kedua, bergotong royong. Artinya peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perwujudannya pendidikan yang berpihak pada peserta didik, artinya guru tidak boleh memihak atau membeda-bedakan latar belakang peserta didik tersebut. Kemudian poin ketiga, kebinekaan mandiri, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik bukan berarti melepaskan peserta didik tanpa adanya tanggung jawab. Peserta didik tersebut dididik, dibentuk menjadi pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian gotong royong, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik memberikan ruang kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, atau dalam sini disebutnya berkolaborasi. Kemudian yang kelima, bernalar kritis, yaitu pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, artinya mendidik peserta didik untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tersebut
dilakukan secara objektif, memproses informasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian kreatif, artinya pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, memberikan ruang kepada mereka untuk menghasilkan atau memodifikasi sesuatu yang orisinal, yang bermakna serta bermanfaat. Kemudian untuk soal nomor 5, yaitu bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Di sini saya ada 4 strategi. Yang pertama itu merancang proses pembelajaran yang bersifat student center. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode dan model pembelajaran yang dapat mengcover gaya belajar peserta didik seperti kinestetik, audio, dan visual. Dan yang keempat, itu memilih penilaian formatif yang sesuai. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Diana. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang UAS filosofi pendidikan. Soal yang pertama yaitu tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas, Golden Circle, tentang mengapa, bagaimana, apa dari filosofi pendidikan nasional. Yang pertama yaitu why, tujuan, alasan, keyakinan, motivasi. Yang kedua itu how, strategi dan kebutuhan. Yang ketiga itu langkah-langkah konkret waktu yang akan dibutuhkan untuk menjalankan apa dari motivasi yang di atas sama dengan strateginya. Untuk soal yang kedua, tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak atau Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Bagi saya ada 5 sosok Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ki Hajar Dewantara berani melakukan perubahan. Yang kedua itu Ki Hajar Dewantara mengerak dan pendidik. Yang ketiga Ki Hajar Dewantara rendah hati. Yang keempat Ki Hajar Dewantara bijaksana. Yang kelima Ki Hajar Dewantara dapat menjadikan suasana belajar seperti taman bermain. Untuk soal yang ketiga, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan hasil nyata di lingkungan. Yang pertama yaitu pendidikan menuntun. Yang kedua itu guru memiliki sistem Pak Among. Yang ketiga itu pendidikan merdeka. Yang keempat itu pendidikan yang berpihak kepada anak. Untuk soal yang keempat, jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudan pada pendidikan yang berpihak murid dalam pendidikan abad ke-21. Dalam hal ini saya mempunyai 6 ciri-ciri yang dijabarkan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebenekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Lalu selanjutnya, soal yang nomor 5, menurut Bapak Ibu, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Yang pertama, memahami kebutuhan dan potensi setiap siswa. Yang kedua, menyediakan kurikulum yang fleksibel. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang positif. Yang keempat, menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan. Yang kelima, memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih topik belajar. Sekian pemaparan saya, UAS saya. Selanjutnya saya kasih ke Siti Aminah. Kepada Siti Aminah dipersilakan. Siti Aminah dipersilakan.
terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Baik, langsung saja soal yang pertama, yaitu soalnya tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau Golden Circle tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan. Yang pada Golden Circle ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu why, how, dan yang terakhir yaitu what. Why yaitu mengapa, tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi. Nah, pada mata kuliah filosofi ini sangat penting dipelajari oleh mahasiswa PPG. Melalui mata kuliah ini akan membangun jati diri mahasiswa dalam menjadi seorang pendidik yang profesional. Hal yang memotivasi saya yaitu agar dapat menjadi pendidik yang berpikir kritis dan bertanggung jawab sebagai calon guru profesional yang mendidik anak bangsa. Yang kedua yaitu how, bagaimana strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan ini dengan baik. Dan juga mengaitkannya dengan mata kuliah lain serta menerapkannya pada praktik pembelajaran di kelas. Mulai dengan menyusun perencanaan, pelaksanaan, refleksi, serta dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu what, apa langkah-langkah konkret. Yang pertama yaitu meningkatkan pengembangan kemampuan profesionalisme pembelajaran. Yang kedua mengembangkan pengelolaan lingkungan, prasarana, dan sarana pendidikan. Yang ketiga mengembangkan pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu Guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Selanjutnya, jawaban dari saya bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan nasional Indonesia yang telah banyak menyumbangkan filosofinya mengenai hakikat pendidikan yang ideal bagi kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan revolusioner yang menginspirasi pendidik di Indonesia di zaman sekarang melalui pemikiran-pemikirannya mengenai pendidikan Indonesia. Nah, setelah saya mempelajari sosok Ki Hajar Dewantara ini, maka hal-hal yang bisa membentuk jati diri saya sebagai seorang pendidik yaitu sebagai seorang guru harus selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pendidik, pengajar, pemberi motivasi, rendah hati, penuntun, tegas, dan terhormat. Selanjutnya, soal yang ketiga. Selanjutnya, moderator. Soal yang ketiga, penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Dari jawaban saya terdapat 3 dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru sebagai teladan. Maksudnya di sini guru merupakan teladan yang baik bagi peserta didik. Guru haruslah memberikan contoh-contoh perilaku yang baik kepada peserta didik, karena guru adalah seorang role model bagi peserta didik yang setiap tingkah laku dan tindakannya akan menjadi contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah siswa guru membangkitkan semangat. Maksudnya di sini guru sebagai penyemangat ataupun pemberi ide-ide yang mendukung agar peserta didik semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di tengah, di belakang, guru memberi dorongan moral dan semangat kerja. Maksudnya di sini guru sebagai motivator bagi peserta didik. Guru harus mampu memberi semangat belajar kepada peserta didiknya. Lanjut soal yang keempat. Lanjut Bang Wid. Oke, soal yang keempat yaitu jabarkan profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Di sini terdapat 6 jabaran dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa.
Itu berbagi dengan sesama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Beberapa hal yang dapat diterapkan di sekolah adalah melatih keikhlasan untuk membantu orang lain dan berperilaku yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global, yaitu cinta budaya, di mana guru berusaha menumbuhkan rasa kebinekaan pada peserta didik, seperti mengajarkan budaya Tansi, di mana peserta didik diajarkan untuk menghormati budaya teman-temannya yang beda. Yang ketiga, gotong royong. Untuk melatih persatuan dan kesatuan siswa, perlu ditanamkan rasa saling menghormati dan gotong royong. Gotong royong ini dapat diimplementasikan dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu mandiri. Untuk melatih kemandirian pada peserta didik, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan memberikan sebuah permasalahan pembelajaran pada peserta didik dan meminta setiap kelompok berdiskusi memecahkan permasalahan tersebut secara mandiri. Sedangkan guru di sini hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Pada setiap pembelajaran, guru diharapkan mampu mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, seperti peserta didik diminta untuk dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi dan memahami kebermanfaatan dari materi tersebut. Yang terakhir yaitu kreatif. Maksudnya di sini peserta didik dituntut untuk berperilaku kreatif, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek. Soal yang terakhir, yang kelima yaitu menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak? Di sini terdapat 5 jawaban dari saya. Yang pertama yaitu dengan merancang perangkat pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menyajikan konten materi dengan menerapkan mode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar masing-masing peserta didik. Yang ketiga, melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran, seperti dengan menanyakan keadaan anak apakah sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran dan memberikan pertanyaan umum mengenai pembelajaran yang akan dibahas. Yang keempat, menerapkan mode pembelajaran problem-based learning, dan yang terakhir menerapkan mode pembelajaran project-based learning. Sekian materi pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.